hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Sebelum kita mulai, harap tempat yang kosong diisi terlebih dahulu di depan, lebih dirapatkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah, Zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, Rabb yang telah menjadikan kita ada padahal dulunya kita tidak ada, Rabb yang telah memberikan kita berbagai karunia dan menghilangkan segala kesulitan dan kesedihan. Tunduklah kepada segala perintah-perintahnya dan jangan kau langgar larangan-larangannya, karena sumber kebahagiaan yang sejati ada pada ketaatan kepada Allah, dan sumber musibah dan kesedihan yang hakiki ada pada kemaksiatan kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh Allah Azza wa Jal telah menerangkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat kepada kita. Allah juga tidak meninggalkan satupun hal-hal yang berbahaya kecuali Allah telah jelaskan kepada kita melalui firman-firman-Nya dan sunnah Nabi-Nya. Di antara hal-hal tersebut, Allah telah jelaskan bahwa sesungguhnya kita memiliki dua kehidupan. Kehidupan kita di negeri dunia dan kehidupan kita di negeri akhirat. Adapun kehidupan dunia, tempat kita berada pada saat ini, maka dia adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, cobaan, dan kesedihan. Kehidupan yang sedikit dan remeh kesenangannya. Di dunia ini tidak ada sebuah kenikmatan melainkan kemadaratan dan kepayahan akan menyertainya. Memakan makanan yang lezat itu nikmat. Tapi semakin banyak kita makan, maka datanglah madarat berupa kekenyangan. Berolahraga itu menyenangkan, tapi semakin kita bersemangat berolahraga, datanglah keletihan. Tidur itu kenikmatan, tapi semakin lama kita tidur, semakin tidak nyaman.
Istri yang cantik itu kenikmatan. Tapi semakin bertambah umur, semakin memudar kecantikannya. Di dunia ini, semua hal yang kita cintai akan kita tinggalkan. Harta-harta kita yang banyak, suatu saat akan diwariskan. Jabatan yang siang malam diperjuangkan, suatu saat akan ada yang menggantikan. Bisnis yang sedang berkembang, suatu saat bisa bangkrut atau diambil alih orang. Kematian kita di kehidupan dunia akan segera memutus dan memisahkan kita dari semua hal-hal tersebut. Maka bagi orang yang berakal, seandainya dia jujur dan mau merenungkan, pastilah dia menyadari betapa hina dan remehnya dunia. Pastilah segera dia menyadari tipu dayanya. Sesungguhnya dunia ini bagi orang-orang yang memujanya seperti fata morgana yang dikira air oleh orang yang kehausan. Setelah orang itu lelah mengejarnya, ternyata pada akhirnya tidak ada apapun yang ia dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Adapun kehidupan akhirat di surga, maka itulah sebenar-benar kehidupan, tempat manusia akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Tempat berkumpulnya kenikmatan yang tidak ada kekurangan di dalamnya, kebahagiaan yang tidak ada kesedihannya, dan keselamatan yang tidak ada musibahnya. Berkumpul dalam kehidupan akhirat di surga segala kenikmatan yang diidamkan jiwa, kehidupan yang menyejukkan pandangan mata, bebas dari musibah, dan tidak didapati adanya kekurangan. Tanah di surga adalah kasturi. Rasulullah SAW menceritakan tentang mi'raj beliau. Udkhiltul jannata fa idza fiha janabizul lu'lu' wa idza turabuhal misk. Yang artinya, saya dimasukkan ke surga. Ternyata di dalamnya ada kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya dari kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam surga juga ada istana-istana dan tenda-tenda yang megah dan indah untuk para penghuni-penghuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim." Yang artinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
dan memasukkan kamu ke istana-istana yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Rasulullah SAW juga bercerita, dakhaltul jannata fa idza ana biqasrin min dhahab faqultu liman hadza faqalu lirajulin min Quraisy fama mana'ani an adkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma a'lamu min ghairatika qala wa 'alaika agharu ya Rasulullah. Yang artinya, saya pernah masuk surga. Tiba-tiba saya berada dalam sebuah istana emas. Saya bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik seseorang dari Quraisy, yakni Umar bin Khattab. Tidak ada yang menghalangiku untuk memasukinya, wahai Ibnul Khattab, kecuali karena apa yang saya ketahui dari kecemburuanmu. Umar pun mengatakan, apakah kepadamu aku cemburu, wahai Rasulullah? Nabi kita SAW juga bersabda, inna lil mu'min fil jannah la khaymah min lu'lu'atin wahidah mujawwafah tuluha sittuna milan lil mu'min fiha ahluna alaihim yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin di surga memiliki sebuah tenda dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil. Di dalamnya dia memiliki istri-istri yang digilir, sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Di dalam surga juga ada bidadari-bidadari yang akan menjadi istri-istri orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Yang artinya, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Maka wahai hamba-hamba Allah, apakah kita ridha dengan dunia yang sedikit dan fana sebagai ganti akhirat yang kekal dengan kenikmatannya yang berlimpah ruah? Allah berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Yang artinya, apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan la muntaha lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la rabba lana siwah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa mujtabah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Jamaah Jumat rahimakumullah, dunia dan segala kenikmatannya ini akan pergi, sirna, dan akan berakhir dengan cepat. Berbeda dengan segala kenikmatan akhirat yang tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam
falyanzur bima yarji'. Yang artinya, demi Allah, dunia dibandingkan akhirat hanyalah seperti seseorang dari kalian yang mencelupkan salah satu jemarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang ada pada jarinya tersebut saat ia keluarkan dari laut. Hadis riwayat Muslim. Dunia dan seluruh isinya ini seperti air yang menempel di jari setelah dicelupkan di lautan. Sedangkan akhirat ini ibarat lautan yang sangat luas. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, kapan saja dunia datang dengan musibah-musibah dan kesedihan, maka bersabarlah dan yakinlah bahwa kesedihan-kesedihan dunia pasti akan berakhir. Kapan saja dunia datang dengan segala gemerlap dan kelezatan-kelezatan yang haram, maka ingatlah kelezatan dunia dibanding akhirat seperti setetes air di tengah-tengah lautan. Tidak berarti. Kapan saja dunia datang ingin menyibukkanmu dari amal-amal akhirat, maka ingatlah kehidupan dunia ini sebentar dan pasti akan hancur. Adapun kehidupan akhirat di surga, maka dia jauh lebih indah dan juga kehidupan yang kekal tidak berakhir. Wahai hamba Allah, bergegaslah menyambut seruan dan perintah Rabbmu dan persiapkan bekal perjalanan akhiratmu. Bertaubatlah dari dosa-dosamu. Alangkah rugi seorang yang menjual kenikmatan surga dengan angan-angan dusta, atau menukar surga dengan syahwat yang hina dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sungguh sangat merugi orang yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla murka serta menyia-nyiakan usia mereka dalam gelimang dosa dan maksiat. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Maka hendaknya kita memanfaatkan waktu kita yang tersisa untuk mempersiapkan bekal yang pasti akan sangat kita butuhkan dalam kehidupan akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim." Yang artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wajma' kalimatal muslimina 'alad din. Allahumma aslih lana dinana alladhi bihi 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa tub 'alaina waghfir lana warhamna. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudata muhtadin ghaira dallina wala mudillin. Allahumma aslih bitanatahum wa julasa'ahum wa mustasyarihim wa ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin ya rabbal alamin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.